Yang paling berkesan itu selalu ya kalau Abi itu bilang selalu harus jadi orang yang soleh dan harus jadi orang yang kaya. Kalau saat ini kan banyak sekali apa ya travel umroh juga nih yang ada di Kota Bandung, paling tidak juga banyak sekali gitu ya. Kalau SS Umroh nih kemudian apa yang dijadikan strategi gitu untuk bagaimana SS Umroh ini jadi pilihan juga nih buat jamaah. Karena begitu market terbentuk, jadi orang itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk jemaah. Gitu. Jadi nggak lagi nanti, aduh yang sabar ya, ini ujian safar, nggak boleh kayak gitu. Prinsip apa sih yang selalu kemudian dipegang teguh? Kalau kata guru saya ya, ada guru saya, Mbak Hati namanya tuh, kalau kita capek banget gitu ya, tapi kita bahagia, nah itu kita berarti udah di tempat yang pas. Ada satu kalimat yang Kang Hamzah sematkan di bio itu yang pengen saya tanya. Apa tuh maksud dari CEO of doing nothing tuh? Maksudnya apa sih Kang? Ada hal yang ingin pastinya disampaikan pesannya kepada orang lain tentang satu kalimat itu Kang? Walaupun memang saya salah satu penganut kita harus sering-sering bosan Kang. Harus sering-sering bosan gitu. Karena sering bosan itu melatih mental kita gitu ya. Kalau kita sebut modal awalnya 0 rupiah, ya bisa aja SS Umroh ini modal awalnya 0 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, inspirasi bertebaran sebetulnya di sekitar kita. Dari apapun bisa jadi inspirasi. Seperti ada satu sosok sahabat MQ yang melihat burung terbang, terus dia terinspirasi dan jadi satu langkah awal kemudian ditemukannya pesawat, sahabat MQ. Banyak sekali inspirasi-inspirasi di sekitar kita, dan kita akan gali kembali inspirasi kali ini. Dalam ruang inspirasi, kita akan ngobrol lagi dengan sosok inspiratif sahabat MQ hari ini, yang Masya Allah beliau banyak sekali pengalaman yang dapat kita coba saring sahabat MQ ya, jadi sebuah inspirasi untuk kita semua. Kita langsung sapa saja ya sahabat MQ, narasumber kita di hari ini ada Kang Hamzah Romzul Qurani. Beliau merupakan Direktur SS Umroh, juga dulu pernah menjabat juga Direktur Edelweiss Group hingga tahun 2021, dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya yang kita akan gali hari ini bersama dengan Kang Hamzah ya, sapaan akrabnya. Betul Kang. Alhamdulillah. Kang Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah, senang bisa silaturahim hari ini. Alhamdulillah. Kang Hamzah, mudah-mudahan obrolan kita hari ini banyak inspirasi. Jadi izin saya mau menggali banyak pengalaman dari Kang Hamzah untuk saya jadikan inspirasi, boleh? Siap Kang, semoga ada yang bisa diambil lah. Amin, 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 insya Allah. Jadi sahabat MQ, hari ini kita sudah bersama dengan Kang Hamzah. Hamzah mungkin baru pertama kali juga muncul nih di YouTube MQ FM. Di awal sambil menyapa sahabat MQ, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu, perkenalan Kang Hamzah. Tadi udah mungkin ya, tadi di awal. Jadi ya kalau kegiatan sekarang di SS Umroh, di Travel Umroh ya. Sebetulnya SS Umroh ini baru ya 2021. Sebelumnya itu kita ya Rencar gitu, masih satu grup, bisnis keluarga dulunya, bisnis keluarga bareng dengan Rumah Sakit Edelweiss dan lain-lain gitu. Seperti itu kan. Itu ya, Masya Allah. Jadi SS Umroh saat ini memang lebih banyak aktivitas habiskan di SS Umroh ya? Di SS Umroh, karena jadi direktur di SS Umroh. Alhamdulillah. Jadi full lah di sini, dari pagi sampai sore jam kerja lah di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita banyak gali tentang SS Umroh, yang kalau saya baca-baca juga nih banyak sekali paket-paket penawaran menarik untuk sahabat MQ yang pengen umroh juga ya, Kang Hamzah ya. Tapi saya pengen kenalan lebih lebih jauh biar akrab nanti sama Kang Hamzah. Kalau ketemu di jalan bisa nyapa juga. Nyapa ya, Alhamdulillah. Kalau Kang Hamzah saat ini sudah berkeluarga ya? Udah berkeluarga. Sudah dikaruniakan putra? Anak udah 4 sekarang Kang. 4 ya, Masya Allah. Alhamdulillah.
3 perempuan 1 laki-laki. 3 perempuan 1 laki. Alhamdulillah. Kalau Kang Hamzah ini berapa bersaudara nih? Kalau saya itu 6 bersaudara. Saya 6 bersaudara. Saya anak kedua. Anak kedua. Ya, alhamdulillah kita kebetulan laki-laki 5, 1 perempuan. Ya, saya anak kedua. Gitu. Alhamdulillah. 5 bersaudara. Ini kalau sedikit spill juga ya sahabat MK, orang tua dari Kang Hamzah juga pasti nggak ada yang nggak kenal ya. Beliau Ustadz, salah satu Ustadz di Kota Bandung juga yang Masya Allah tadi disampaikan banyak juga menginspirasi dari kiprah-kiprah beliau ya. Ustadz Abu Syauqi. Masya Allah. Ini pengen gali tentang kehidupan keluarga boleh juga ya? Boleh, Mama. Jadi kalau sahabat MK pengen tahu juga barangkali ya kehidupan Kang Hamzah, perjalanan waktu hingga sampai saat ini mengantar Kang Hamzah hingga saat ini. Kalau melihat dari figur orang tua, ayah dan ibu, memang berangkat dari memang punya apa ya figur sebagai seorang ustadz gitu ya boleh dikatakan. Betul. Kalau Kang Hamzah sebagai seorang anak merasakan menjadi seorang anak dari ustadz itu bagaimana Kang? Ada bebankah atau seperti apa sih? Pengen tahu rasanya seperti apa gitu. Kalau dibilang beban, ditanya beban sih pasti ada ya, karena ayah kan sosok figur ya di Kota Bandung. Kalau zaman tahun 90-an mungkin cukup terkenal ya. Gitu. Dan memang ya kemana-mana itu pasti ada title ayah kemana-mana kan gitu. Jadi kesana kemari pasti ya bawa nama baik orang tua. Tapi ya alhamdulillah ya kalau ayah sih nggak selalu ini ya, nggak selalu maksa gitu, harus jadi ustadz juga dan semuanya dari 6-6-nya kayaknya nggak ada yang jadi ustadz ya, nggak ada yang belajar agama dengan maksudnya belajar agama tetap, tapi nggak ada yang kuliahnya ke agama apa segala macam. So far sih nggak ada gitu ya. Yang khusus dakwahnya di mimbar gitu ya, tapi ruang-ruang dakwah yang lain ya. Yes, betul. Insya Allah. Tapi kembali lagi karena tadi pasti ada kata Kang Hamzah ya beban, kemudian predikat ayah selalu melekat gitu ya. Di masa-masa muda Kang Hamzah ada tidak peristiwa-peristiwa yang menurut Kang Hamzah ini sudah apa ya di luar daripada mungkin nasihat-nasihat ayah yang selama ini disampaikan ke Kang Hamzah? Pernah mungkin ada nakal-nakalnya atau seperti apa kan? Kalau nakal sih ya normal mungkin ya, ya anak-anak remaja dulu ya, anak-anak remaja. Cuman kalau saya pribadi sih nggak sampai kalau kayak merokok gitu ya, enggak ya alhamdulillah. Cuman kalau pulang malam kemudian karena saya senangnya dari dulu berorganisasi ya di kampus, jadi nakal saya lebih banyaknya ya di kampus. Ya nakalnya nakal wajar lah ya mungkin ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya bingung juga kalau ditanya seperti apa gitu ya. Karena walaupun memang sering dibilangin gitu ya. Oh katanya anak ustadz, tapi ya itu sering lah dengar lah, ada lah. Ada kayak gitu ya. Terus merespon hal itu seperti apa? Iya kita ya apa ya, nggak didengerin sih seringnya ya, nggak direspon sih gitu. Karena kita asyik juga sama kita gitu ya. Dan memang ayah sendiri atau Abi, kita bilangnya Abi nggak pernah maksa seperti apa gitu, selalu ngasih pilihan-pilihan dan bukan orang yang strict ya. Beliau memang ngasih banyak opsi untuk kita berkembang gitu. Seperti itu Kang. Dari perjalanan kehidupan pasti ada nasihat-nasihat yang banyak banget. Yang paling melekat berkesan? Yang paling berkesan itu selalu ya kalau Abi itu bilang selalu harus jadi orang yang soleh dan harus jadi orang yang kaya. Gitu. Jadi kesolehan dan kekayaan ini kan seringnya dipisahkan ya di mana-mana tuh ya. Jadi kalau Abi itu selalu bilang harus jadi orang soleh dan harus jadi orang kaya. Gitu. Kenapa? Karena asas kebermanfaatan dari harta itu kalau dipegang orang yang soleh, ya akan jauh lebih bermanfaat dibanding dipegang orang-orang yang berniat untuk buruk ya. Seperti itu. Itu sih selalu kemanapun, kapanpun selalu itu salah satu nasihat yang soleh kaya. Soleh betul. Kalau solehnya itu biasanya nanti
ada ceramah-ceramah lagi tuh. Nah, itu banyak tuh. Cuman secara garis besar ya visinya harus dua itu. Gitu. Harus dua. Karena kalau kata Abu, fakir itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Gitu. Makanya harus kayak anak Abi mah harus soleh, harus kaya. Solehnya kayak gimana? Ya level soleh orang-orang beda-beda kan ya, gitu. Betul. Tetap harus dikejar solehnya. Itu sering tuh nanti setiap pekan tuh kalau ketemu, kalau teleponan tuh ya itu kesolehan apa segala macam gitu. Iya betul juga ya kalau kita sering melihat orang kadang mendikotomi ya. Betul. Soleh kaya. Betul. Padahal seorang Muslim Nabi ajarkan demikian juga sebetulnya ya. Betul. Dan Masya Allah itu yang jadi nasihat yang melekat terus ya. Selalu melekat kemanapun. Dan itu mengantarkan mungkin ke banyak pengalaman Kang Hamzah juga ya. Yes, betul. Hingga kabarnya pernah ke luar negeri juga, Kang. Atau seperti apa ceritanya? Pernah. Kalau ke luar negeri untuk tinggal di luar itu sempat jadi 2015 itu nikah. Dulu istri kan kuliah di Istanbul ya. Kuliah di Istanbul S1. Ya. Kemudian saya nikahin istri itu beliau masih harus menyelesaikan 1 tahun kuliahnya, gitu. Akhirnya ya udahlah saya ikut ke sana gitu. Kebetulan saya baru lulus juga waktu itu, baru lulus dan waktu itu kan di Telkom kelas internasional, ya alhamdulillah bisalah bahasa Inggris sedikit-sedikit. Gitu. Akhirnya cari kerja di sana setengah bulan, pindah ke sana, settling, akhirnya ngajar di salah satu SMP di Istanbul, namanya Kafram Ortaokulu namanya. Dulu ngajar di sana, sempat sambil istri kuliah di sana, kayak gitu kan. Okay. Tapi Kang Hamzah kuliahnya di sini ya, di Bandung. Kuliahnya di Bandung, di Telkom. Di Telkom dan betul. Ada begitu lulus. Nikah. Kemudian pindah ke Istanbul. Waktu itu ya ikut istri, jadi bukan istri ikut suami, saya ikut istri waktu itu. Istri kuliah, saya cari kerja, dan alhamdulillah kerjanya di sana, jadi guru bahasa Inggris waktu itu. Guru bahasa Inggris. Insya Allah. Yang menarik itu kalau di Istanbul atau di Turki itu sistem pendidikannya primary atau SD itu 4 tahun. SMP 4 tahun, SMA-nya 4 tahun. Jadi primary, kemudian junior high sama senior high itu 4 tahun. Kalau kita kan 633 ya. 633. Kalau sana 4 sama 12 ya. Sama 12 tahun sama. 444 ya. 444 gitu. Salah satunya itu yang kemudian berbeda lah dengan negara kita. Betul. Pasti ada hal-hal yang berbeda lagi yang mungkin kadang jadi terkejut juga ada. Betul. Kan? Banyak sih kalau di Turki itu ya. Kalau dulu kan sebelum berangkat ke Turki itu nyangkanya Turki itu negara Islami ya. Ternyata ya memang Turki ya masih negara sekuler gitu. Cuman Islaminya rising gitu. Jadi dan salah satu yang paling shocking itu adalah ya perbedaan mazhab ya. Jadi cara sholat, Jumatan itu beda gitu. Kita sarungan ke sana diliatin sama orang tuh, semuanya pada ngeliatin gitu. Dari mana ya? Dari mana ini orang gitu. Terus kita kan bukan di tempat wisata ya, tapi di komplek lah yang memang orang-orang tuh ya orang situ semua gitu, nggak ada orang asing. Gitu. Memangnya di sana gimana, Kang? Sholatnya jadi contoh misalkan sholat subuh di sana diakhirkan. Jadi kalau azan itu jam 5, misalkan azan subuh jam 5 gitu. Itu masjid belum buka, Kang. Buka tuh 10 menit setelah azan subuh lah. Qomat itu 10 menit sebelum syuruk. Terang berarti ya? Iya, betul. Jadi begitu assalamualaikum zikir apa segala macam langsung syuruk kan. Langsung syuruk. Jadi kalau kita ada pahala nunggu dari sholat subuh ke syuruk itu selalu dapat di sana tuh selalu dapat. Iya benar juga. Jadi kalau mereka tuh diakhirkan. Jadi salah satu makanya kan kalau kita kan solu fi awali waqtiha ya. Kalau mereka fi waqtiha. Solu fi waqtiha. Waqtihanya itu salah satunya itu mengakhirkan sholat subuh gitu. Karena banyak amalan dari azan ke sholat subuh itu banyak amalan yang bisa dilakukan gitu. Jadi diakhirkan subuhnya, setelah diakhirkan subuh pokoknya beres, assalamualaikum berdoa,
habis berdoa zikir gitu ya, keluar tuh udah terang Kang. Keluar masjid. Makanya saya karena nggak sering ya, jarang sholat subuh masjid Kang. Oh. Karena merasa kalau sholat subuh tuh kayak yang sholat duha gitu. Iya benar. Makanya selama di Istanbul, walaupun ya nggak salah ya, karena kita kan bagusnya mengikuti mazhab sana ya. Iya, gitu. iya. Itulah salah satu yang menarik. Salah satu yang menarik. Culture shock. Culture shock. Iya. Culture shock lainnya juga Banyak sih culture shock yang lainnya ya. Banyak juga ya. Banyak ya. Terus diantaranya sholat subuhnya sudah terang ya. Kalau di Indonesia terang, biasanya betul. masih gelap gitu. Gelap rumah. gitu. Masya Allah. Itu yang diantaranya juga Masya Allah perjalanan pengalamannya sempat juga tinggal di Turki, mengajar juga di Turki. Ngajar di sana ya. Bahasa internasional bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris di sekolah lokal sih, di sekolah lokal, Masya Allah. Dan saat ini banyak kegiatan Kang Hamzah tadi disampaikan juga di awal dihabiskan untuk fokus di SS Umroh ya saat ya, betul, di SS Umroh. Sebelumnya ya. Tapi benar juga tadi kaitan dengan pernah juga mendapat amanah gitu ya, menjadi rektor di Edelweiss Group. Itu kan perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan yang besar. Saat ini usia Kang Hamzah barangkali masih berapa gitu? Masih berapa ya? Dulu berapa ya kayak saya lupa ya, masih relatif muda lah gitu ya. Kayaknya. Masih relatif muda gitu ya. Dengan amanah sedemikian seperti apa waktu itu Kang Hamzah? Kalau dulu karena karyawannya dulu masih sedikit Kang ya, karena baru inisiasi. Dan saya itu berhenti setelah mulai besar. Jadi dulu kendalanya itu paling besar di perizinan sama di preparation ya, sampai pembangunan dan lain sebagainya. Jadi memang dulu masalah teknis kebanyakannya. Kemudian sampai 2021 ya, saya diminta pegang klinik waktu itu, sampai klinik Edelweiss ya, 2021, karena memang kalau rumah sakit kan mostly harus tenaga medis ya, karena memang mereka yang paham gitu. Betul. Kita di back office aja gitu. Dulu kita banyak fokus di perizinan sama di gambar gitu ya, karena waktu itu belum berdiri. Nah 2020 berdiri ya, saya udah nggak di teknis lagi, udah nggak di operation lagi. Kemudian saya keluar, COVID kan waktu itu kan? Iya benar. COVID, akhirnya 2021 itu saya pindah ke SS gitu. Kalau saya dengar cerita berarti relatif waktunya singkat juga ya, sampai Edelweiss saat ini berdiri. Rumah sakit khususnya. Jadi saya itu dulu 2017 ya di Edelweiss sampai 2021, 4 tahun kan. 4 tahun lah di Edelweiss itu. Terus Edelweiss berdiri kan secara gedung ya, gedung baru 2020, tapi timnya kan dibentuk udah dari 2016 kalau nggak salah. 2016 ya. Tim finance, kemudian tim gambar, tim perizinan gitu. Gitu. Jadi memang dulu masih sedikit orangnya. Sekarang kan sudah lebih dari Edelweiss Bandung aja 550, Edelweiss Cianjur sekitar 300 kayaknya. Jadi sekitar hampir 1000 ya Edelweiss aja gitu. Dulu mah nggak sampai 50 kan, cuman berapa belas. Karena cuma ngurusin perizinan, kemudian gambar gitu, kayak gitu. Dan saat ini fokus SS Umroh. SS Umroh. Mulai dari 2022. 2022 itu berat juga ya sebetulnya ya, karena ya betul, masih pandemi juga ya kalau pandemi masih. Waktu itu masih buka tutup lah umroh itu. Sempat dibuka, tutup lagi 3 bulan, buka lagi, tutup lagi gitu. 2022, makanya belum tentulah waktu itu tuh seperti apa. Belum menentu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini SS Umroh melayani jemaah. Alhamdulillah. Sudah ribuan ya barangkali ya. Ribuan, alhamdulillah. Sudah ribuan bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Iya, alhamdulillah. Apa yang kemudian menguatkan kan waktu itu? Sebetulnya ya sebetulnya cuman aktivitas harian mungkin ya, karena saya S1 manajemen, S2 manajemen, jadi kita lihat aja mana yang harus dikerjain, kita kerjain gitu. Dan memang potensinya kan kalau umroh ini secara bisnis memang cukup besar gitu, makanya kita lihat. Dan saya lihatnya agak-agak sedih karena
banyak sekali orang-orang yang ditipu mungkin ya sama travel yang tidak bertanggung jawab ya. Betul. Tidak bertanggung jawab sebetulnya tidak hanya karena memang mereka niat untuk menipu, bukan, tapi mismanagement juga itu termasuk salah satu kendalanya gitu ya. Karena sekalinya mismanagement, jemaah itu ya bisa jadi nggak bisa berangkat gitu. Bukan karena orangnya mau nipu gitu. Makanya penting juga keilmuan tentang managing keuangan, managing SDM perusahaan itu dimiliki oleh para pengusaha muslim ya. Karena kalau enggak ya dampaknya salah satunya jemaah itu kalau di umroh itu. Kalau di umroh ya. Iya, banyak kita dengar juga ya, insyaallah. Ya banget kan. Jadi kalau berangkat dari latar belakang pendidikan juga, artinya apa ya, Kang Hamzah merasa sangat terbantu. Iya, betul. Terbantu ya dengan saat ini menjabat sebagai pimpinan di SS Umroh gitu ya. Iya. Karena tadi ceritanya insya Allah juga. Kalau saat ini kan banyak sekali apa ya travel umroh juga nih yang ada di Kota Bandung paling tidak juga banyak sekali gitu ya. Kalau SS Umroh nih kemudian apa yang dijadikan strategi gitu untuk bagaimana SS Umroh ini jadi pilihan juga nih buat jamaah. Sebetulnya kalau strategi sih pelayanan aja sih ya, karena kan sebetulnya umroh ini kayak IO ya, kayak event organizer. Gitu, barang-barang, kemudian maskapai, hotel, ya sama dengan yang lain sebetulnya. Pesawatnya ya berangkat sama, hotelnya juga nggak akan mungkin kan, hotelnya di Bandung atau di Bogor nggak mungkin. Ya hotelnya nggak itu lagi gitu. Makanya untuk hotel-hotel kita pilih yang bagus, yang menurut kita layak lah untuk ditempati oleh jemaah gitu. Dan yang utama sih pelayanan. Kita pengennya jemaah itu terlayani secara ruhnya dengan baik, dan juga terlayani dari sisi pelayanan fisiknya itu baik juga gitu. Itu sih. Dari sekian ribu jemaah yang sudah diberangkatkan pasti ada cerita-cerita yang membuat SS Umroh juga terus bertumbuh ya. Ada tidak satu momentum Kang Hamzah yang SS Umroh ini menemukan satu formulasi barangkali ya, untuk seperti ini ya, kalau terus jemaah di Indonesia ini ingin kemudian mendapatkan layanan terbaik ketika ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, gimana? Iya. Kalau sekarang kan sebetulnya travel banyak ya, tadi kata Kang sebutin gitu ya. Betul. Banyak lah, ratusan, bahkan yang aktif tuh banyak banget gitu. Dan memang menurut saya ini bagus ya, karena jemaah itu jadinya bisa memilih dengan baik, dengan hati-hati ya. Karena begitu market terbentuk, jadi orang itu termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk jemaah. Gitu. Jadi enggak lagi nanti, aduh yang sabar ya, ini ujian safar, nggak boleh kayak gitu. Jadi harusnya jemaah itu terlayani dengan baik. Kita janjinya A, kemudian dikasih B, ini ujian safar, ini ujian kita di Baitullah, nggak kayak gitu. Kadang-kadang kan orang-orang yang kurang amanah itu mengurangi fasilitas demi mengambil keuntungan. Nah, kita sangat hindari itu, Kang. Sangat hindari itu. Apalagi ini kan kita akadnya seperti apa dengan jemaah. Cerita yang paling menarik itu adalah sebetulnya utamanya sentuhan kita dengan jemaah gitu. Kita lihat jemaah, terutama Ustadz pembimbing itu banyak banget cerita-ceritanya gitu ya. Bagaimana orang ini sakit. Yang paling sering itu adalah cuci darah di sana, Kang, kita itu. Cuci darah jemaah memang sakit. Betul, gitu. Sakit. Jadi kita itu sudah berapa kali ya menerima jemaah yang sakit gagal ginjal ya. Gagal ginjal stadium akhir sehingga mereka harus cuci darah. Nah, alhamdulillah so far mereka kita bantu dan itu cukup menyentuh ya, bagaimana perjuangan mereka mau berangkat umroh gitu. Padahal kan cuci darah ini bukan hal yang kecil ya, Kang ya. Harus dilakukan seminggu 2-3 kali. Nah, kita provide, kita lihat bagaimana kesungguhan mereka ingin berangkat umroh itu, ya harus kita bisa provide gitu. Itu sih yang paling saya terharu mungkin ya dari semangatnya jemaah gitu ya.
untuk berangkat umroh sendiri. Walaupun biayanya nggak murah juga ya untuk cuci darah di sana ya, karena kita harus menyiapkan spare waktu, kemudian tim khusus juga di sana. Gitu, sampai akhirnya jemaah ini yang cuci darah bisa terfasilitasi, terlayani dengan baik. Karena sekali nggak cuci darah itu efeknya kemana-mana kan. Gitu. Dan ya alhamdulillah termasuk yang repeat order, yang tiap tahun berangkat kan dari 2023, 24, 25 itu ada aja yang berangkat lagi sama SS gitu. Ya alhamdulillah. Memang sudah merasakan layanan optimal yang dihadirkan oleh SS gitu ya, Insya Allah. Dan termasuk diantaranya tadi ya saya membayangkan ribet sekali pasti banget kalau misalkan melayani dengan optimal jamaah yang sakit tadi yang harus terus cuci darah gitu ya, sambil melaksanakan ibadah, Insya Allah. Iya, kita yang sehat aja rasanya berat kan, apalagi ini beliau harus cuci darah, kemudian agenda cuci darahnya juga akan memakan waktu, karena cuci darah kan 5-7 jam ya, memakan waktu, transportnya, kemudian cuci darahnya sendiri bisa 4 jam lebih. Gitu. Jadi luar biasa lah perjuangannya. Kita ya terharu lah kalau lihat jemaah yang semangatnya kayak gitu untuk ibadah gitu. Termasuk ada juga mungkin gangguan penyakit yang lain juga. Ada ya. Kita sebetulnya kalau untuk yang masih bisa terkontrol, kita kontrol dengan baik. Tapi yang sudah tidak bisa terkontrol dengan baik, kita sarankan untuk tidak, Kang. Gitu. Jadi cuci darah ini kan sebetulnya penyakit yang berat tapi bisa terkontrol. Itu bisa terkontrol, terutama dari makanan dan juga ya cuci darahnya itu sendiri gitu. Makanya sebelum berangkat itu kita wajibkan untuk konsultasi dengan dokter. Gitu. Makanya kadang-kadang seringnya kita kerjasama dengan Edelweiss gitu ya. Kita sarankan dokter-dokter mana aja. Kemudian karena dokter ini biasa menangani pasien yang ingin traveling, akhirnya dia kasih saran-sarannya juga yang sudah biasa gitu. Seperti itu. Insya Allah. Jadi itu ya, Insya Allah. Layanan optimal yang dihadirkan oleh SS ini sampai melayani jamaah yang perlu penanganan khusus lah katakan gitu ya, di Tanah Suci, Insya Allah. Ini di pilihan yang sahabat MB, kalau yang sedang merencanakan berangkat SS Umroh, ini bisa coba nanti hubungi ya sahabat MV. Sebenarnya nggak harus ke SS Umroh, Kang, karena pilihan ini kan banyak ya. Betul. Jemaah itu pengen cari yang sempurna dari sisi pelayanan ruhani, pelayanan fasilitas dan sebagainya. Tinggal kita mau yang mana, karena setiap travel itu ada keunggulannya masing-masing. Gitu, ada yang keunggulannya di fasilitas, ada yang keunggulannya di layanan. Tinggal pilih di mana, sesuaikan dengan keinginan kita, nyamannya kita di mana gitu. Jangan sampai kita yang harus dihati-hati itu adalah kalau misalkan travel ini terlalu murah gitu. Misalkan 17 juta, 18 juta, kita sering nemuin tuh di daerah-daerah tuh banyak kejadian. Kejadian yang udah ngumpulin bertahun-tahun gitu ya, petani itu gagal berangkat, kasihan. Gitu. Tips lainnya apa nih, Kang? Kalau tadi diantaranya harga yang terlalu murah. Ini buat sahabat MK juga mungkin berhati-hati gitu ya, ketika sudah merencanakan, jangan sampai tadi sudah nabung bertahun-tahun, gagal untuk berangkat kan, itu Masya Allah ya. Kita yang tidak mengalami aja merasakannya sedih sekali pasti ya. Gitu. Apa nih, Kang, tipsnya agar tetap aman gitu ya? Tipsnya kalau dari pemerintah sebetulnya ada tips-tipsnya dari pemerintah itu ya. Biasanya mensosialisasikan. Tapi kalau kita sih lebih ke ini aja ya, lebih ke kitanya berhati-hati gitu ya. Tidak langsung wah ini murah diambil gitu, atau misalkan wah ini karena teman saya yang nawarin gitu. Tetap aja harus kita cek gitu. Kalau bisa cek fisik kantornya di mana, dicek kantornya di mana. Kemudian pembimbingnya siapa, kemudian fasilitasnya ini masuk akal apa enggak gitu. Jadi apalagi yang sudah berdiri belasan tahun, puluhan tahun, ya itu insya Allah lah ya. Tapi kalau misalkan travel yang baru kayak kita mungkin ya, SS kan baru 4 tahun juga nih, 2021 izinnya. Jadi ya harus hati-hati juga gitu. Apakah sesuai dengan hati dan lain sebagainya. Terutama sih
travel yang kalau misalkan kantornya kurang jelas, kemudian harganya terlalu murah, atau misalkan fasilitasnya itu atau tanggal keberangkatan Kang nggak fix. Contoh misalkan, tanggal berapa Kang berangkatnya? Januari misalkan. Tanggal berapa? Aduh, antara 10 sampai 15 deh. Nah, itu harus dihindari seminimalis mungkin. Itu indikasi gitu. Itu indikasi termasuk tuh, karena dia belum punya tiket Kang, itu berarti. Antara 11 sampai 15 itu berarti dia belum punya tiket. Gitu. Untuk travel yang sudah profesional biasanya mereka sudah memiliki tiket duluan. Sehingga sudah pasti tanggalnya. Sudah pasti tanggalnya. Kalau Januari tanggal sekian, Februari tanggal sekian, kecuali mungkin kalau sudah penuh kemudian dibuka lagi grup baru, nah itu mungkin beda cerita ya. Atau misalkan request khusus pengen umroh sekeluarga berempat, berdelapan, itu ya beda mungkin ceritanya gitu. Insya Allah. Kan amanahnya saat ini kalau saya lihat banyak juga yang harus diurus, apalagi sebagai seorang pemimpin gitu ya Kang. Ada masa-masa yang mungkin kalau Kang Hamzah sendiri perlu ada masa yang mungkin menekan gitu, perlu rilis stres dan sebagainya. Biasanya kegiatan apa ya Kang yang dilakukan? Ya ini sebetulnya rilis stres sih Kang kalau kerja itu ya. Kerja adalah rilis. Iya, karena kalau kata guru saya ya, ada guru saya Mbak Ati namanya tuh, kalau kita capek banget gitu ya, tapi kita bahagia, nah itu kita berarti udah di tempat yang pas gitu. Itu the right place. Dan alhamdulillah so far rata-rata sih teman-teman di sini ya kerjanya capek semua Kang. Kadang-kadang apalagi umroh ya, besok berangkat jam 7, ada 1-2 bulan itu dalam setahun pasti teman-teman tuh nggak kebagian libur Kang. Hatta weekend tuh nggak akan dapat. Tidak libur selama. Nggak libur 1-2 bulan tuh kalau lagi hektik padat itu teman-teman tuh bisa nggak dapat libur. Kadang-kadang liburnya tuh, Pak saya besok ini ada kegiatan ini jadi nggak bisa masuk. Ya udah nggak apa-apa gitu, ambil liburnya. Kadang-kadang hari Rabu, kadang-kadang hari Kamis, kadang-kadang Pak saya mau libur ya besok 3 hari nggak masuk karena gini. Ya karena memang Sabtu Minggu padat juga Kang. Masya Allah. Gitu. Jadi pengantaran, penjemputan, manasik, kemudian pengiriman koper atau jemaah datang ke kantor dan lain sebagainya. Ya, tapi tetap aja kita sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kaidah-kaidah perusahaan ya. Tetap kita kasih libur, kalau misalkan lembur kita kasih uang lembur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya sih karena memang usaha ini dari SMP mungkin ya saya diajarin usaha sama ayah sama abi, jadi sampai sekarang ini ngerasa ya ini passionnya gitu, bahagia gitu di sini gitu. Sejak SMP Kang. Sudah apa usaha pertama yang digeluti waktu itu Kang? SMP? Saya dulu SMP pesantren Kang. Di pesantren? Dulu pesantren, ada di pesantren itu saya dikasih uang mingguan kan sama Umi, itu dikasih uang mingguan. Uang mingguan itu saya biasa kan kalau hari Ahad itu kita boleh keluar ya. Boleh keluar pesantren gitu. Saya pergi ke grosir Kang. Pergi ke grosir, saya belanja jajanan yang nggak ada di kantin pesantren. Apa aja yang nggak ada nih? Oh ini nggak ada. Saya beliin, uang jajan saya itu habis di situ. Nah lemari saya itu kan lemari, di atasnya tuh ada buat nyimpen barang gitu ya. Lemari itu saya kunci, isinya jajanan semua Kang. Baju saya itu di atas tuh ditumpuk di atas, biasanya di dalam tas, dikresekin apa segala macam, barang-barang pribadi itu malah di atas. Nah di dalam situ tuh jajanan saya kunci Kang. Gitu. Jadi setiap pekan tuh kayak gitu SMP sampai lulus waktu itu, lulus SMP karena Abi itu punya kosan. Udah Hamzah nih coba dikelola kosannya sama Hamzah, cari apa, dulu kan belum online ya, cari penghuninya ya, yang mau menghuni kosannya siapa, kamu urus itu yang jaga kosannya kayak gimana, mau kosan laki-laki atau perempuan, terus urus internet, urus listrik apa segala macam, tagih pembayaran. Itu dari saya lulus SMP Kang. Lulus SMP. Jadi saya setiap hari itu sepekan tuh bisa 3-4 kali tuh ke kosan, ngecek kamar mandi, ngecek apa. Kadang-kadang ada yang mau lihat kosan, saya pasang
spanduk-spanduk dulu masih banyak ya, spanduk-spanduk di itu kosan gitu ya, ngontak janjian sorenya itu saya udah kerja tuh, lulus SMP saya nggak SMA Kang, saya langsung kerja di perusahaan ayah sambil itu jualan kosan itu, nanti setoran ke ayah itu ya, saya dikasih uang berapa ratus ribu sebulan gitu untuk jajan. Jadi kita udah suruh cari uang sendiri yang dari lulus SMP tuh gitu. Tapi menarik tadi yang cerita SMP itu ada ide-ide bisnis yang mungkin anak seusia Kang Hamzah pada saat itu nggak kepikiran gitu. Iya betul. Itu dari mana Kang idenya bisa kemudian muncul? Apa memang ayah sudah sedemikian mengenalkan sejak dini gitu untuk usaha atau seperti apa? Doktrin ya, kayaknya doktrin dan mindset dari ayah gitu ya, kan tadi ya doktrinnya adalah harus soleh dan harus kaya gitu. Jadi ya kita gimana caranya gitu ya, berarti harus cari uang kan, cari uang. Kayaknya ini saya pengen jajan ini nggak ada gitu di pesantren tuh. Iya. Ya udah saya beli aja ke warung hari Minggu kan, hari Minggu saya simpan. Dulu ada satu produk ya yang belum diboikot, kalau sekarang harus boikot ya. Boikot itu saya beli itu Kang. Iya. Itu buat jualan gitu. Kemudian saya ulang terus ya setiap pekan, setiap hari gitu, kayak gitu. Jadi itu nawarin teman-teman itu ya? Enggak ditawarin Kang, mereka datang sendiri. Ya. Oh iya. Udah pasti. Jadi iya. Kadang-kadang hari Rabu, hari Kamis udah habis karena ya kan lebaran cuma segitu-segitunya ya. Iya. Jadi stok warung udah habis gitu. Hari Minggu beli lagi gitu kan. SMP setelah lulus kemudian lebih didekatkan untuk terjun juga langsung. Betul. Tapi berarti tidak waktu itu ngejar formal pendidikannya seperti apa? Jadi saya itu makanya ayah saya tuh ekstrim ya. Kalau dalam mendidik anak itu, jadi saking ekstrimnya kita dikasih kebebasan. Lulus SMP mau gimana? Waktu itu saya dapat undangan ke SMA unggulan di Bandung lah ya, SMA unggulan di Bandung nomor 1 ya waktu itu, SMA negeri. Saya bilang, Abu itu bilang mau gimana? Mau lanjut sekolah? Apa mau gimana? Emang nggak harus sekolah gitu? Iya kalau nggak sekolah begini, diceritain tuh itu berminggu-minggu tuh sebelum ini begini, nanti kamu begini, kehidupan tuh begini, kalau kamu SMA begini. Saya milih nggak usah SMA deh kayaknya gitu. Akhirnya saya nggak SMA Kang, nggak SMA, saya pakai C 3 tahun setelah saya lulus SMP gitu. Saya belajar waktu itu ke Imarat 2 tahun, kemudian masuk kerja ke perusahaan orang tua, belajar ini belajar itu, dan ayah saya itu termasuk yang kejam ya dalam mendidik anak, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Contoh misalkan adik saya itu Kang, begitu masuk lulus, kalau adik saya SMA tuh anak yang ketiga, begitu lulus SMA itu dilempar ke Probolinggo, jadi anak kandang. Dulu ada jabatan ya anak kandang. Anak kandang itu dia harus beresin kandang, harus beresin kotoran kambing, harus potongin chopper rumput, nyari rumput segala macam. Dia lakuin itu Kang, sampai dia pinggul. Suatu saat setelah 6 bulan di sana, ibu saya datang ke sana, melihat anak saya, anaknya Umi itu ya, kata Umi itu, anak saya sampai kayak gitu, lagi di kolong kandang. Bersihin kotoran hewan gitu, sedangkan abinya di ruang AC gitu sambil ngeliatin gitu, dan itu akhirnya Umi nangis di situ. Setelah saat itu Umi nggak boleh lagi ke Probolinggo gitu. Jadi kalau ke Probolinggo nggak akan dikasih lihat adik saya gitu. Saya juga sama Kang, saya juga sempat di rumah akikah tuh. Saya itu setiap sore ngarit Kang, nyari rumput gitu ya, sama orang kantor juga gitu, sama kepala kandang, kita nyari rumput di pasar induk Gede Bage, di mana-mana gitu ya. Kadang 2 hari sekali kalau lagi kosong. Kadang kan kalau kosong kita ngapain gitu di kantor kosong, itu gak ada yang beli, gak ada yang domba lapar udah nyari rumput gitu kan, gitu. Nah, Umi lihat
Iya. Umi lihat Umi gitu sambil hujan kan, waktu itu lagi hujan. Lagi hujan, kita hujan-hujannya kita mah seneng aja, happy ya. Masih umur 16-17 tahun ya kita happy ya kayak gitu. Iya, iya benar. Nah dari situ Umi nangis, kenapa sih Abi teh gini-gini banget? Apa ngajarin anak teh? Ya sebetulnya anaknya mah happy aja gitu, anaknya happy. Dan ya itulah yang membentuk saya sama adik-adik sama kakak saya itu untuk ya strive mungkin ya, jadi berkarakter lah, berkarakter gitu. Unik juga ya Masya Allah ya. Iya, makanya ayah saya kalau dilihat kejam sih kejam, tapi buat kita sih nggak kejam ya. Itu yang bikin kita menarik gitu. Iya betul. Kadang kala kita melihat dari luar mungkin kejam gitu. Kayak durian dari luarnya. Iya betul. Padahal dalamnya enak ya kan. Dalamnya enak. Itu yang membentuk ya jadinya. Bagaimana pelajaran dari Abi ya. Dari Abi mengajarkan Kang Hamzah juga untuk berbisnis, bahkan semenjak SMP sudah mulai. Dari perjalanan bisnis yang panjang sampai saat ini, ada tidak momentum yang membuat Kang Hamzah itu kayaknya saya berhenti deh bisnis gitu. Kayak orang-orang aja kerja atau seperti apa gitu. Ada tidak momentum itu Kang? Sebetulnya kalau berhenti bisnis sih enggak Kang. Cuman kalau bosan ada aja ya, bosan. Oh ya. Bosan ya. Bosan gitu, kadang gini-gini aja ya di sini teh gitu. 2 tahun 3 tahun biasanya kita lebih ke ketika acara tahunan, apalagi nih inovasi yang mau kita buat gitu. Karena kalau gitu-gitu aja Kang jadinya ya memang bosan banget ya. Makanya kita inovasi-inovasi itu akan selalu ada lah setiap tahun gitu. Entah itu di produknya atau di kantor. Ini kan kantor kita ini baru nih. Dan cukup ya bisa dibilang saya pengen teman-teman juga kerja di sini nyaman gitu ya. Kita buat senyaman mungkin gitu ya. Jadi kita buat apa yang enggak bikin terlalu bosan gitu. Walaupun memang saya salah satu penganut kita harus sering-sering bosan Kang. Harus sering-sering bosan gitu. Karena bosan itu melatih mental kita gitu ya. Contoh misalkan kalau kita terlalu sering distimulus, harus selalu happy, harus selalu apa, itu lama-kelamaan kita akan ngerasa aduh ini, makanya banyak orang yang loncat sini loncat sana apa segala macam gitu ya, kurang fokus gitu, kurang leukeun kalau bahasa Sunda apa itu ya, gitu. Karena kurang tekun ya, karena yang namanya tekun mah pasti bosen gitu. Makanya saya tuh salah satu yang menikmati mungkin ya sekarang ya. Kalau dulu mah waktu masih muda makan wah bosan ini pindah sini, bosan loncat lama kelamaan kita ngelihat ya bosan itu adalah bagian dari kita tumbuh gitu ya. Olahraga juga Kang, lari 5 kilo 10 kilo bosan Kang. Bosan. Kalau saya sih bukan pelari ya, jadi saya nggak tahu bosannya kayak gimana gitu. Cuman kata orang aja. Cuman kalau saya olahraga yang saya tekuni juga memang bosenin Kang. Gitu. Apalagi kalau udah lebih dari 1 jam gitu ya, 1,5 jam, 2 jam itu bosen banget olahraga tuh. Gitu. Tapi ya kita kita latih diri kita untuk menikmati, apalagi sekarang kan ada video pendek itu kan semuanya merangsang kita untuk terus terstimulus terus ya. Terstimulus dengan hal yang beda-beda gitu. Beda-beda gitu. Makanya kalau saya ya harus kalau bisa sih bikin bosan sering mungkin lah. Gitu. Bosan yang memang impact-nya itu bukan yang kemudian berhenti ya. Betul. Tapi terus menempa diri, betul. Satu hal untuk jadi inovasi gitu ya. Yes, betul banget. Insyaallah. Gitu Kang. Gitu ya. Kalau pengen gali lagi tentang prinsip kehidupan Kang Hamzah ya, dari perjalanan mulai dari muda gitu ya, tadi berjualan, kemudian ngarit. Walaupun saya pengen tanya juga, apa nggak malu waktu itu? Kan anak-anak sukses itu biasanya malu ya, biasanya. Itu apa ya? Karena mungkin karena dulu nggak ada medsos mungkin Kang ya. Nggak ada medsos ya tentunya. Jadi nggak tahu udah. Sebetulnya dibilang malu juga membanggakan dulu tuh. Jadi wah saya nih
wah kerja begini terus dapat uang itu kan setiap, jadi nggak dikasih uang jajan kan, itu kalau mau jajan itu cari uang sendiri gitu. Ya. Jadi dikasih uang jajan juga ya seadanya gitu kan. Kita kerja dapat uang besar, waktu itu udah hampir UMR Kang. UMR lah dulu tuh, UMR masih berapa ya, 1,5 kalau nggak salah. Kita UMR tuh udah gede banget itu Kang, untuk anak umur berapa belas tahun tuh gitu. Dan memang doktrin itulah yang bikin kita juga jadi nggak malu gitu, nawarin produk itu ya nggak malu gitu. Insya Allah. Dan itu yang sebetulnya oleh setiap orang tuh harus didobrak ya Kang ya. Betul, itu kan betul. Yang jadi penghalang gitu. Baik Kang, tadi ya kalau anak-anak seusia Kang Hamzah pada saat itu masih belasan ya Kang Hamzah. Kemudian harus ngarit, nggak malu karena kalau dulu tadi Kang Hamzah sampaikan nggak ada medsos, jadi mungkin nggak terlalu ke blow up ya. Iya betul. Tapi interaksi sosial pada saat itu kan mungkin masih jadi bukan jadi pilihan utama ya. Kalau saat ini kan seringnya terdistrak gitu ya. Nah, pernah ada pengalaman nggak Kang? Mungkin ketika yang ngarit tadi ketemu mungkin relasi-relasinya Abi, atau tadi juga Kang Hamzah sempat cerita bahwa ketika Umi waktu itu ya melihat anaknya ternyata gitu ya oleh Abi itu didoktrin atau dididik sedemikian rupa gitu ya, dan sampai kemudian menangis, ada tidak pengaruh pada sebagai seorang anak gitu ya melihat ibu menangis, pasti kan ada satu hal yang mengganggu juga gitu perasaan. Seperti apa Kang Hamzah? Iya. Jadi kalau saya sih lihatnya ini satu pelajaran yang ternyata begitu berharganya mungkin ya, sebegitu berharganya. Gimana saya belajar itu memang di lapangan, Kang, di lapangan. Pertama sih kalau saya berinteraksi dengan teman-teman, kalau dibilang malu sih enggak juga ya, karena waktu itu kondisinya memang happy juga Kang, happy gitu ya, senang, bahagia gitu ya. Dan memang doktrinnya itu adalah doktrin bagaimana kita bisa cari uang gitu, dan memang mungkin karena nggak punya malu mungkin ya, karena udah dididiknya untuk selalu ya, malunya tuh porsinya mungkin beda mungkin ya gitu. Betul. Dan kalau saya lihat sih, kalau anak-anak zaman sekarang mungkin ya itu pilih-pilih gitu ya. Terus, nah salah satu yang saya kritisi ya, saya sama istri itu, karena istri saya itu psikolog ya, S1 S2 psikolog, beliau tuh dari S2-nya dari Arizona. Saya sering ngobrol gitu sama istri itu, kenapa sih anak zaman sekarang itu bahasannya mental health lagi gitu. Jadi gimana saya sebagai anak muda waktu itu kalau bahasa Sundanya digencet gitu ya, harus begini, harus gitu, apa segala macam, tapi happy aja gitu. Kalau anak sekarang nggak ngapa-ngapain, bahasannya mental health lagi gitu, healing lagi dikit-dikit. Padahal ya salah satunya bekerja dengan bahagia itu ya bagian dari healing kita gitu. Makanya kalau ditanya, kalau istri gitu ya, ayo liburan kemana lagi? Nah, kalau saya pribadi ya setiap hari juga liburan gitu ke kantor gitu. Jadi merasa kita punya satu main block gitu ya, main block. Saya nggak paham ya kalau secara ilmu psikologinya seperti apa gitu ya. Sekarang ini banyak bahasan luka masa kecil, kemudian apalagi tadi ya luka masa kecil, batin, luka pengasuhan, atau misalkan mental health dan lain sebagainya. Menurut saya kita mah orang Islam terutama ya, kita lihat gimana bahkan Rasulullah sendiri ya ketika pulang Isra Mi'raj itu kan merasa dirinya tuh orang gila gitu kan. Itu ini saya bener nggak sih orang gila gitu? Habis ketemu sama para nabi gitu ya, habis komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana cara reconcile dari mental health-nya itu udah ada gitu. Istrinya sampai dipelukin sama istrinya apa segala macamnya. Kalau udah nikah ya, kalau belum nikah mah ya jangan gitu. Ini mau belum nikah
sama nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi balik lagi Kang, kita memang akan ada 1-2 fase di mana kita withdraw ya, atau menarik diri dari sana gitu ya. Cuman memang balik lagi Kang, kita ini harusnya anak-anak kita itu, saya sama istri itu percayanya bukan gentle parenting. Saya sama istri itu nggak gentle parenting. Bahkan kalau saya tuh sama teman-teman ya, kalau lagi kumpul gitu ya sama teman-teman, anak saya tuh loncat sana loncat sini, jatuh, berdarah, mimisan, selama itu masih dalam kontrol gitu ya, bukan naik ke lantai 10 apa segala macam, ya jatuh sedikit apa segala macam, ya nggak masalah gitu. Dan memang kalau menurut saya memang mental hanya harus dibentuk gitu. Kalau mentalnya mental yang semua disuapin apa segala macam, ya berat gitu. Saya juga termasuk yang memang, ya ayah saya termasuk, kalau sekarang ya kelihatannya kayak yang kejam gitu. Tapi memang saya lihat ya pembentukan karakter itu yang luar biasa. Yang bikin saya agak sedih sebetulnya zaman dulu itu, zaman saya SMA itu, ketika lingkungan ayah yang cerita, ini anak mau jadi apa? Kenapa nggak ada yang disekolahin? Lulus SMP tuh pada nggak ada yang sekolah, Kang. Dari berenam itu cuma 2 yang SMA. Dari lulus SMP cuma 2 yang SMA, sisanya nggak ada yang SMA. Nah itu kan cap nakal dari situ, Kang. Capnya nakalnya anak-anaknya Abi nih nakal-nakal, pada nggak SMA, pada gini. Menurut saya itu masih wajar, nilai-nilai wajar lah itu ya. Nakal sebetulnya nggak nakal juga sih di situ ya, nggak mau sekolah apa segala macam. Jadi kita cap nakalnya ini menurut saya ya agak nggak benar juga. Tapi yang kasihan itu ibu sebetulnya, Umi ya. Nah, Umi itu sedih apa segala macam. Karena kita juga ngeliat sedih juga, kasihan juga Umi. Tapi itu yang karena kita melihat, akhirnya kita mikir. Saya itu 2006 ya lulus SMP itu, 2009 itu saya ngambil paket C. Nah, mulai merasa ada kebutuhan untuk ilmu, Kang. Akhirnya 2011 saya kuliah, Kang. 2011 saya kuliah, 2015 saya lulus. Itu umur 24 tahun. Telat, Kang. Saya masuk kuliah umur 20 tahun. Lulus umur 24 gitu. Telat banget. Tapi minder nggak? Ya sedikit lah, agak minder lah. Karena saya sekelas sama umur yang jauh lebih muda, 2 tahun di bawah saya. Gitu. Agak minder ya sedikit lah. Tapi saya melihat ya minder itu jangan jadi halangan gitu ya. Saya lulus umur 24. Karena saya memang kuliah itu bukan karena saya lagi ngisi waktu luang, bukan. Tapi karena memang saya butuh gitu. Saya udah kerja gini mentok, kok ini kok salah mulu kerja tuh gini gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Itu salah satunya karena ngelihat ibu saya sih, Umi itu ya. Umi sampai sekarang Umi tuh ya, Umi sih pengennya anak-anak itu ada yang S3 gitu. Karena sekarang ini kan udah dari 6 orang ini kan cuma 2 orang yang SMA. Tapi yang master, yang magister itu udah mau 4. 3 udah lulus, yang 1 lagi baru mau sidang. Gitu. Yang 1 baru mau daftar. Gitu. Jadi dari 6 ini malah 4 udah master, Kang. Tadi yang tadinya dari 6 ini 2 doang yang SMA, sekarang 4 udah mau kuliah. Bahkan saya ngobrol sama adik saya, sama kakak saya, pengennya mah S3, cuman belum ada waktunya, karena S3 kan waktunya nggak main-main ya, nggak bisa nyambil gitu ya. Itu kalau S2 sih masih bisa ya, karena cuman komitmen besarnya cuma 1 tahun. Setelah itu kan kita bisa lanjut lagi kerja gitu. Baik, Kang Hamzah, Masya Allah. Tadi kalau cara mendidik anak yang dilakukan oleh Kang Hamzah ini kan apa ya, kalau dikatakan pada sebelumnya Kang Hamzah didik oleh Abi itu kejam gitu dalam tanda kutip tadi gitu ya, karena memang mungkin pada saat itu sedang dikondisikan untuk membangun karakter yang lebih kuat gitu ya. Kalau saat ini Kang Hamzah kepada anak-anak, apakah kemudian berani juga untuk mungkin menduplikasi cara Abi mendidik anak-anak? Dan kalau melihat situasi saat ini kan sebetulnya Kang Hamzah lebih leluasa ya untuk bisa memfasilitasi anak, mungkin lebih mudah atau seperti apa? Memang tantangan juga ya buat kita ya, buat generasi sekarang. Kalau zaman dulu mungkin tahun 90-an, tahun 80-an itu beda banget dengan sekarang ya. Tantangannya mungkin lebih besar ya. Yang pertama
ada tantangan media sosial, tidak hanya media sosial ya, banyak lah ya. Kemudian yang kedua, sekarang kan kalau saya dulu dibesarkan di keluarga yang menengah ya. Sekarang kan anak-anak saya dibesarkan dalam keluarga yang cukup berada, mungkin itu juga mungkin tantangan buat saya. Betul. Tapi ya memang saya harus balik lagi melihat kalau kata Ali gitu ya, atau siapa ya, atau Syafi'i ya, saya lupa, yang harus mendidik anaknya sesuai dengan zaman itu siapa yang bilang ya? Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi sesuai dengan zamannya. Kita coba, saya diskusi dengan istri, makanya saya juga dengan istri, saya dorong terus istri untuk kuliah gitu ya, sampai ini mau lanjut S3 nih rencananya gitu ya, di psikologi juga. Bagaimana kita ini melihat zaman kita ini dan menyesuaikan dengan tools tantangannya. Dan itu kalau ayah saya mungkin bisa dibilang cukup berhasil lah dalam mendidik anak. Kalau saya ya ramuan saya belum tentu berhasil. Gitu. Cuman memang ada banyak ramuan ayah saya yang harus saya ambil gitu. Dan memang harus terapkan. Kalau ditanya mau gentle parenting atau tiger parenting, ya saya akan pilih tiger parenting nomor 1. Tiger parenting ini masih jadi, karena gini, selama dia masih jadi kewajiban kita, ya kita nggak boleh dong anak itu saya mau bebas hidup apa segala macam. Memangnya kamu gimana gitu ya? Jadi kalau saya sih ya mangga aja kalau orang mau gentle parenting, anak itu disayang apa segala macam. Kalau saya anak dari umur 6 tahun itu udah saya didik dengan kuat gitu. Didik dengan kuat, karakternya seperti harus kuat gitu ya. Kalau istri saya itu punya fase-fase pendidikan anak gitu. Saya banyak diskusi sama istri, bahkan banyak ya istri itu ngasih insight dan banyaknya ya kita bahkan diskusi dengan Abi, Umi juga masih sering gitu. Sampai sekarang sama Abi, sama Umi, gimana sih ngedidik anak begini, gimana ngedidik anak begitu. Dan memang utamanya adalah ya kitanya harus banyak belajar juga. Gitu. Pilihannya itu tadi. Betul. Dan menurut saya ya harus tega ya sama anak ya. Harus tega sama anak. Dan kebanyakan ini orang tua nggak tegaan sama anak. Menurut saya nggak tegaan kita sama anak sekarang itu akan menghasilkan anak yang ya mungkin kurang itu ya tadi ya, kurang strive, kurang itu gitu ya. Ya harus tega lah anak gitu. Pesantren, cari pesantren yang bagus gitu. Jangan sama, aduh saya kasihan anak saya mah kalau di pesantren teh gatel-gatel, ini nangis apa segala macam. Nggak apa-apa nangis mah sehari 2 hari, tapi dia akan menjalani hidup itu nanti puluhan tahun ke depan. Gitu. Capeknya di pesantren setahun 2 tahun. Karena kita lebih tahu gitu. Anak tuh nggak lebih tahu. Contoh misalkan, menurut anak itu bagus sekarang. Padahal kita tahu itu tuh jelek buat 10, 20, 30, bahkan sampai di umur 60 punya anak, punya cucu itu nggak bagus gitu. Ya, contoh yang melarang merokok gitu ya. Ya mungkin enak nih menurut saya mah ini adalah bagian dari tongkrongan saya ini. Gitu. Tapi ya kita dorong lah gimana caranya membatasi, walaupun saya ini teori saya belum terbukti Kang. Saya karena pilihan karena bukan karena anak saya juga masih kecil gitu. Belum jadi orang dewasa. Kalau tanya ke ayah saya mungkin bisa lebih betul gitu ya, karena ya anak-anaknya udah umur 30 tahun, udah pada punya anak, ada yang anaknya 4, ada yang 3 gitu. Udah lebih inilah kalau ayah saya. Tapi kalau saya sih melihat memang how to teach the children-nya dari orang tua saya itu ya dari Abi Umi ya sangat-sangat efektif gitu. Koridornya ada, tapi ada pilihan juga. Ini pilihan, kamu mau belok kanan mau belok kiri terserah, tapi ini koridornya nih. Kalau kamu keluar dari koridor, benar-benar masukin lagi gitu ya. Bukan hanya dimasukin, dikerasin lah seperti itu. Gitu. Tapi koridornya ini ya koridor agama apa segala macam gitu, seperti itu. Itu pondasinya gitu ya, insya Allah. Pondasinya. Dan Masya Allah Kang Hamzah berhasil berarti ya mendobrak itu. Dan kalau apa ya, keberhasilan itu berkat apa nih prinsip yang selalu dipegang oleh
Kang Hamzah dalam hidup, dalam mungkin mengambil keputusan atau apapun yang dianggap penting gitu. Prinsip apa sih yang selalu kemudian dipegang teguh? Prinsip, kalau prinsip sebetulnya banyak ya Kang ya prinsip itu. Jadi karena saya mah bukan motivator mungkin ya. Jadi saya kalau prinsip mah tergantung pada porsi mana gitu. Cuman ya memang prinsip utama ya agama mungkin ya. Prinsip utama ya agama, kita kaedah-kaedah agama, koridor-koridor dalam beragama itu ya diutamakan gitu. Contoh misalkan ya kita tidak bertransaksi dengan menggunakan bank konvensional gitu ya. Kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang tidak islami mungkin gitu ya. Teman-teman juga tetap sholat kalau di kantor prinsipnya. Jadi memang koridor-koridor Islam ini kita selalu bawa kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya kalau prinsipnya ya tergantung porsinya, kita lagi di mana gitu. Kalau lagi di perusahaan ya saya tegas gitu. Tegas, mau saudara sekalipun gitu, kalau misalkan tidak perform ya tegas gitu, kamu nggak perform. Saya juga sama ayah saya dari tukang ngarit dulu gitu, nggak langsung kamu lulus ya SMA, lulus kuliah, ini kamu jadi direksi gitu. Jadi apa enggak? Kita jadi direksi itu karena kan kalau saya percayanya leadership itu leadership itu adalah kita dititipin tongkat kepemimpinan. Saya mimpin misalkan 10 orang, itu mereka tuh menitipkan tongkat-tongkat kepemimpinan itu, tidak saya rebut. Makanya saya jadi direksi itu ya approve gitu sama yang di bawah itu, tidak hanya approve dari orang tua atau dari pemegang saham lainnya, tapi approve juga dari bawahan gitu. Itu lebih penting malah daripada approval dari Abi gitu, karena membuktikan bahwa kita capable di sana. Makanya sebetulnya ya kita prinsipnya balik lagi ketika di perusahaan prinsipnya seperti ini. Tapi kalau prinsip kamu mau kenapa sih ke keluarga itu nggak baik gini, ya kalau mau sedekah gitu ke keluarga ya saya sedekah juga gitu. Nggak harus kamu di perusahaan saya kemudian datang seenaknya, pulang seenaknya, ngebantuin enggak gitu, malah ngerecokin yang lagi kerja. Ya itu mah mereka nggak ngebantu saya gitu. Tapi kalau kita sedekah ke saudara gitu ya, walaupun karena sedekah itu nggak harus ke orang ini aja ya. Misalkan sedekah kita kasih apa segala macam ya, tetap aja kita bantu gitu saudara-saudara kita. Jadi prinsip-prinsipnya balik lagi tergantung porsinya ada di mana lah. Gitu. Iya, jadi apa ya? Mungkin pandangan orang bahwa Kang Hamzah privilege-nya karena seorang putra dari Ustadz gitu ya, itu nggak semudah itu ya. Ngarit dulu gitu ya. Masya Allah, sampai saat ini diamanahkan menjadi direktur gitu ya, Insya Allah. Satu hal sebelum mungkin kita tadi sudah panjang lebar kita ngobrol ya Kang Hamzah ya, tapi saya penasaran satu hal yang ingin saya tanyakan karena kemarin saya coba kepoin juga Instagram Kang Hamzah. Ada satu kalimat yang Kang Hamzah sematkan di bio itu yang pengen saya tanya. Apa tuh maksud dari CEO of doing nothing tuh? Maksudnya apa sih Kang? Ada hal yang ingin pastinya disampaikan pesannya kepada orang lain tentang satu kalimat itu Kang? Jadi sebetulnya agak filosofikal kalau itu ya. Jadi kan sebetulnya kebanyakan orang itu melihat CEO itu kayak gimana gitu ya. Ternyata memang kalau sebagai CEO itu kerjaan paling banyaknya itu adalah nggak ngerjain teknis Kang. Jadi 90% lah, 90% pekerjaan teknis itu tidak ada di level CEO. Gitu. Jadi CEO itu ngelihat teknis itu hanya sedikit aja. Sisanya itu ya bagaimana mengembangkan tim, nyemangatin tim gitu. Kayak pesan tiket, membimbing jemaah, itu kan nggak sama CEO Kang. Tapi bagaimana kita jadi menginstrumenkan si perusahaan ini menjadi satu ramuan yang luar biasa lah sehingga bisa berjalan dengan baik gitu, lebih stabil, si
perusahaannya dan lain sebagainya. Karena kalau saya lihat memang sekarang ini orang melihat CEO itu sebagai chief of everything officer. Everything officer. Jadi ngerjain semuanya kan. Gitu. Kalau saya ngobrol, saya seringnya saya tuh nggak di kantor kan, ngobrol sama teman-teman, sama pengusaha lain, segala macam, belajar juga dan lain sebagainya. Dan memang mostly itu ketika kita sudah bisa menstabilkan perusahaan, dia harusnya berjalan dengan baik. Ketika CEO ini masih micromanage, masih ngerjain yang kecil nih, sampai milih ini warnanya apa nih, bunganya kayak gimana, itu berarti masih cukup sulit itu untuk berkembang ya, menurut saya ya, itu menurut saya. Jadi kalau saya memang CEO of doing nothing itu adalah satu filosofi yang memang banyak bikin saya harus jadi humble lah ya, karena memang yang banyak ngerjain itu SS Umroh nih, siapa ini ya, teman-teman yang di bawah ada yang ngerjain mah. Kenapa bisa melesat nih capaiannya jadi sekian puluh miliar setahun? Ya karena teman-teman saya mah banyaknya nggak ngapa-ngapain kan. Jadi kalau ditanya tuh, misalkan ada yang nanya, Kang ini keberangkatan tanggal segini itu jam berapa ini? Aduh, saya harus nanya dulu lagi. Bentar ya Kang, saya tanya dulu gitu. Jadi kebanyakan masalah teknis itu kita malah sama sekali nggak tahu. Gitu. Gitu. Doing nothing, padahal lebih mengkondisikan. Iya betul. Mengkondisikan tim itu supaya. Jadi kayak nahkoda Kang. Ini saya nahkoda itu kan kerjanya ngapain sih Kang? Nahkoda kapal coba. Mengarahkan ya, atau ya mengarahkan ya. Iya, jadi kan mesin itu kan isi ulang bahan bakar, ganti spare part, siapin makan. Nahkoda ya banyaknya duduk di kursi nahkoda aja kan. Iya, duduk. Ngapain gitu? Lihat instrumen-instrumen, dashboard dan sebagainya gitu. Makanya yang menurut saya ketika perusahaan itu sukses, yang paling tidak layak dipuji itu adalah CEO-nya. Menurut saya ya, tidak layak dipuji karena dia punya tim yang luar biasa sehingga perusahaan itu bisa maju gitu. Berjalan, Insyaallah. Gitu. Baik, jadi filosofi banget ya tadi CEO of doing nothing itu Kang Hamzah ya. Tapi kalau melihat fenomena saat ini, banyak juga CEO yang mungkin terjebak ya pada hal-hal yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh CEO. Kenapa kemudian bisa sampai pada posisi CEO padahal apa yang dilakukannya belum masih micromanaging gitu ya. Micromanaging tadi. Gimana Kang Hamzah? Iya, jadi kalau menurut saya sih ke jam terbang mungkin ya. Utamanya sih jam terbang gitu. Dan banyak belajar Kang. Jadi kalau saya sih memang karena S1 S2 saya manajemen. Jadi saya banyak diskusi, banyak bedah-bedah kasus tentang manajerial gitu ya. Jadi teman-teman saya banyak yang memang masih punya perusahaan, padahal perusahaannya besar Kang. Ada yang 20 miliar 1 tahun, ada yang 15 miliar 1 tahun, tapi masih micromanaging gitu. Sampai beberapa hal kecil itu masih diurusin gitu. Nah, kita harus lihat juga seberapa besar kita ngabisin waktu di sana. Kalau kita hanya ngabisin waktu 5% kita, 10% kita untuk ngurusin itu nggak masalah. Tapi kalau 90% kita waktu di sana, itu berarti udah salah Kang. Kesalahan utamanya mungkin tadi pertama jam terbang, yang kedua adalah nggak mempercayakan timnya. Nah ini paling fatal ini Kang. Leader yang bagus, yang paling bagus, yang paling ultimate lah ya. Ultimate-nya leader adalah creating another leader. Leader. Menciptakan leader lainnya. Itu kan. Kalau misalkan perusahaan ini nggak ada leader selanjutnya, tutup Kang perusahaannya. Makanya ultimate leader itu harus menciptakan another leader. Salah satunya adalah mempercayakan Kang. Dulu saya ngarit, masa sampai sekarang saya ngarit Kang? Saya percayain lah ke yang lain. Gitu kan. Kalau salah, kita pantau harusnya bagaimana ngarit yang benar gitu. Kita percayakan. Nah, yang pertama tadi apa ya? Yang pertama tuh saya lupa tadi. Yang kedua tuh kita harus belajar
harus mempercayakan gitu ya. Oke. Yang terakhir Kang, kita harus banyak belajar sendiri Kang. Belajar sendiri. Gitu. Banyak kita harus mengembangkan diri juga gitu. Makanya saya mingle dengan teman-teman yang lain itu buat cari ide, kemudian cari solusi. Karena kalau saya sendiri bedah kasus, ada studi kasus itu kadang-kadang saya mentok gitu, nggak tahu gimana. Insight dari teman-teman yang lain tuh kadang-kadang ngebantu. Oh, ternyata ada kayak gini ya gitu. Iya. Ya seperti itu, hal-hal kayak gitu kan. Jadi saya rasa memang balik lagi ya ke jam terbang dan belajar yang tepat mungkin ya, belajar yang tepat gitu dengan sesuai kebutuhannya lah. Insya Allah tadi kita sudah banyak ngobrol ya Kang Hamzah tentang bagaimana perjalanan pengalaman Kang Hamzah ya, waktu muda juga tadi diceritakan banyak. Masih muda kan? Masih muda. Insya Allah. Iya, masih muda, masih semangat terus, dan ini ternyata penghobi bosan, sahabat MG ya. Iya, betul. Bosan yang menciptakan inovasi, sahabat. Insya Allah. Mungkin di akhir Kang Hamzah ada hal yang ingin kembali disampaikan ya untuk sahabat MG, atau sebelum ke terakhir, harapan-harapan dan target-target apa sih yang saat ini ingin dicapai oleh Kang Hamzah? Kalau target pribadi sih kayaknya tinggal haji mungkin ya, pengen haji gitu, karena ya luar biasa sekarang haji itu ya. Perjuangan lah. Tidak hanya perjuangan ibadahnya tapi persiapannya juga. Betul. Nah itu ya, jadi kalau target pribadi sih sebetulnya nggak pernah ada yang kayak gimana gitu ya. Cuman memang kalau target secara besar sih pengennya punya perusahaan yang bermanfaat banyak ya. Sekarang ini kan kita perusahaan keluarga, karyawan baru 2.500. Pengennya sih 10 tahun ke depan itu 30.000 karyawan ya, 35.000, 40.000 karyawan, dan dampaknya juga jauh lebih baik gitu. Karena ya kalau orang di perusahaan lain itu susah untuk sholat, susah untuk pakai jilbab, ya kita mah ada edukasi pekanan, dicek ngajinya setiap pekan, dicek hafalannya, kemudian sholat berjamaah ke masjid, itu kan dampaknya jauh lebih besar dibanding saya punya uang berapa besok gitu ya. Karena memang salah satu apa ya, kalau saya lihat mungkin kalau kalau kita sampai umur 60-70 ya berapa sih kita menghabiskan gitu ya uang gitu ya, tapi ya setelah itu kan amal-amal jariah kita gitu ya, minimal dari 40.000 orang ini karyawan, 50.000 orang karyawan, mereka agamanya bagus, anak-anaknya terdidik dengan agama yang bagus, itu semoga jadi amal jariah saya, Abi, Umi, dan keluarga itu ya. Mungkin itu sih kalau impian besar mungkin ke arah sana ya, semakin banyak orang yang bermanfaat, semakin banyak orang yang soleh, semakin banyak orang yang nyaman untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu sih kalau impian besar pengennya mah gitu ya. Amin. Gitu. Kita aminkan. Amin. Kemudian lancar selalu. Amin. Sukses. Impian-impiannya Allah kabulkan. Insyaallah Kang Hamzah. Impian-impiannya niat-niat baik semua. Insyaallah. Amin. Ada hal kembali ingin disampaikan sebagai penutup Kang Hamzah, ini semangat untuk sahabat MK yang sedang nonton. Sebetulnya kalau misalkan inginnya sih ya, saya tuh lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha muslim mungkin ya, yang pengen disampaikan mungkin itu ya. Lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha muslim bertemu dengan orang-orang yang tepat, belajar dengan guru-guru yang tepat, karena kalau saya lihat di Indonesia ini pengusaha masih sangat sedikit lah, gitu ya. Dan potensi peluang untuk usaha itu masih banyak, masih besar gitu. Kayak kalau kita lihat, coba kita list mungkin ya 1.000 barang yang kita, atau jangan 1.000, banyak kan yang list 1.000 ya, gitu. 20 lah barang yang kita gunakan sehari-hari atau kita konsumsi sehari-hari. Apakah itu ada yang orang muslim, yang bukan hanya orang muslim? Apakah ada yang dibuat sama orang terdekat kita gitu, atau enggak gitu? Karena gini, contoh misalkan saya apa ya, kursi, lemari es gitu, lampu, kita kayaknya nggak ada yang tahu gitu pabriknya di mana, seperti apa gitu. Kita sangat tidak terekspos terhadap entrepreneurship gitu. Jadi menurut saya exposure terhadap entrepreneurship ini masih sangat rendah di Indonesia. Kebanyakan anak-anak muda Indonesia itu pengennya
sekarang usaha, kemarin udah untung gitu. Jadi pengennya tuh lebih dari instan gitu. Jadi lebih dari instan. Makanya harus bosen. Harus bosen. Wah, bosen banget sih kayak gini gitu. Kapan untungnya? Ya udah nikmatin aja dulu gitu. Jadi harus benar gitu ya, berusaha. Tidak hanya sebagai banyak juga sekarang yang makelar gitu ya. Kang, saya menawarin ini ke Akang gitu. Kang, saya menawarin misalkan di umroh gitu, koper, saya menawarin koper. Emang Akang punya pabriknya? Enggak sih, ini kebetulan ini saya ini. Nah, karena kalau saya sebagai user, ya kenapa saya harus ini gitu. Sedangkan sekarang di zaman yang serba terbuka ini, kita bisa tahu, Kang, di mana pabrik koper itu tanpa kita keluar ruangan gitu. Ya, ini aja ya. Iya. Ada di sini, tinggal telepon. Coba pengen lihat video call. Bener nggak kamu di pabrik? Bener, Pak, tuh saya lagi di pabrik. Oh, bener, berarti pabrik kan? Nggak harus survei ke sana, ngabisin anggaran lagi, perjalanan dinas gitu. Tapi kita mikirnya ya makelar ini, makelar itu. Atau yang kedua, bisnis makanan. Iya. Apa ya, saya jualan apalagi cireng, cimo, makanya di Bandung ini luar biasa nih. Ini kulinernya ini setiap hari itu ada produk baru. Salah nggak? Nggak salah. Tapi pengennya kita, kalau saya sih pengen orang itu lebih banyak lagi ke industri-industri, mulai masuk ke industri-industri yang high precision ya. High precision itu jadi kalau makanan itu kan low precision ya. Sekarang sama besok pasti beda. Iya, antara garamnya kurang 1 gram, beda sekian gram gitu kan, beda-beda tuh ya. Itu kan low precision makanan gitu ya. Terus apalagi yang low precision, baju, ini kan low precision. Saya ukur gitu. Satu baju dengan baju yang lain, karena yang ngejahitnya manusia pasti beda kan. Geser 0, sekian mili beda gitu. Beda dengan usaha-usaha yang high precision. High precision contoh misalkan handphone kalau udah diproduksi A, ya sama semua. Ya kalau beda kan nanti spare part gak akan masuk. Gitu kan? Butuh modal. Mobil. Modal. Nah, kalau modal itu sebetulnya kalau di ilmu bisnis itu nomor kesekian. Nomor ke-15, 20, 30 gitu. Nah, yang ketiga nah, kesalahan kita itu start dari modal itu. Start dari modal. Kalau start dari modal, insya Allah nggak akan berhasil. Mostly itu, jadi karena kan kita dengar ya, saya ini bisnis sukses, modalnya cuma 2 juta. Itu salah. Yang dimention itu jangan modal. Karena sesama pengusaha itu kita tahu, bisnis itu awalnya bukan dari modal. Alhamdulillah, karena itu akan jadi clickbait kalau menurut saya ya. Bisnis sukses, membesarkan perusahaan ini sehingga penjualan 10 miliar, berawalkan dari modal 2 juta rupiah saja. Itu clickbait, Kang. Seolah-olah sebuah orang bisa bikin usaha puluhan miliar dari 2 juta saja. Bukan itu. Jadi bukan dari modal bisnis itu. Saya, Kang, SS Umroh ini, alhamdulillah sekarang ini ya revenue udah di atas 31 tahun. Itu baru 4 tahun kita, Kang. Dan modal kita, Kang, kalau kita bicara modal ya, kalau kita bicara modal itu ya nggak sampai 1 miliar, Kang. Modal SS umrohnya ya, modal umroh itu nggak sampai 1 miliar. Dan kita setiap tahun pendapatan atau dividen itu udah jauh melebihi modal itu gitu. Setiap tahun itu udah berkali-kali lipat. Jadi sebetulnya modalnya dari mana sih, Kang? Ya kita ketika kita trust nih, di bahkan modal yang saya bilang itu, Kang, itu sebetulnya investor. Jadi bukan modal uang saya sendiri. Jadi modal SS Umrohnya sendiri. Jadi saya mulai bikin satu grup dari jemaah masuk DP jemaah, saya beliin tiket, saya beliin koper, pelunasan saya bayar lunas ini itu segala macam. Modalnya dari jemaah semua, Kang. Udah berangkat satu grup, orang percaya, kasih pelayanan yang terbaik, masuk, nggak pakai modal, Kang. Sampai akhirnya nanti full, butuh pendanaan, orang datang lagi. Ya kalau kita sebut modal awalnya 0 rupiah, ya bisa aja SS Umroh ini modal awalnya 0 rupiah. Karena ya pertama kali berangkat itu DP dari jemaah, Kang. DP jemaah kita kelola apa segala macam. Tapi kan kita nggak clickbait, ya. Bikin perusahaan umroh keuntungan atau revenue
sekian puluh miliar sebulan, modal 0 rupiah. Nah, itu clickbait. Orang pengen usaha besok untung dengan modal 0 rupiah tanpa usaha capek ini itu. Gitu. Jadi lebih dari instan tadi. Lebih dari instan. Makanya saya kurang sepakat ya untuk cari program ya 2 juta rupiah bisa 10 miliar. Karena dibalik itu Kang, itu keringat berdarah-darah itu jauh lebih dari itu. Ya benar. Itu sih mungkin. Itu ya pesannya, Masya Allah. Pesannya ya. Dalam panjang. Satu sesi sendiri. Orang Muslim tadi 2. Kalau semangatnya, atau bukan semangat ya, semacam kayak slogan lagi ya kan ya. Yang jadi nilai diri itu ya. Iya. Kalau Muslim itu harus soleh, harus kaya. Betul. Kaya dengan tentu tadi, Insya Allah sudah. Banyak sekali insightful banget obrolan kita hari ini. Terima kasih Kang Hamzah. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk Kang Hamzah, untuk sahabat MQ yang terinspirasi dari apa yang sudah diceritakan oleh Kang Hamzah. Mudah-mudahan lain kali bisa ngobrol lagi. Senang sekali bisa ngobrol. Terima kasih Kang Hamzah. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi Kang. Amin. Terima kasih juga sahabat MQ ya. Kalau suka dengan konten ini silahkan bagikan seluas-luasnya. Ada yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.